Kebaikan Tuhan selalu kita alami, kita rasakan dalam hidup kita, membuat kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Kesempatan yang indah Tuhan nyatakan bagi kami untuk selalu bersyukur, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan firman-Mu kami akan baca dan renungkan bersama. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami agar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai 22. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Amin. Saudara-saudara, tema kita berani karena benar. Saudara-saudara yang kekasih, kita sering mendengar ungkapan berani karena benar dan takut karena salah. Pernyataan ini mengajak kita untuk mengambil sebuah keputusan dalam hati bahwa jika kita benar, maka tak ada alasan untuk takut melakukan pembelaan. Namun, jika kita salah, akan membuat kita ragu mempertahankan pembelaan. Perikop kita ini, saudara, memperlihatkan sebuah keteguhan hati Stefanus saat menghadapi persidangan Mahkamah Agama. Ia diperhadapkan pada tuduhan-tuduhan yang tidak benar oleh orang-orang Libertini, orang-orang Yahudi dari Kilikia dan Asia, karena mereka kalah dalam perdebatan dengan Stefanus. Akibatnya, ia dituduh menghujat Musa dan Allah. Walaupun demikian, Stefanus mempertahankan pembelaannya
untuk menanggapi tuduhan kosong tersebut. Stefanus, saudara, tidak gentar menghadapi segala tuduhan dan pergumulan, tidak membuat imannya menjadi lemah. Ya, sama seperti Yusuf yang disebutnya dalam pembelaannya. Ia yakin bahwa Allah pasti menyertai dan memberi kekuatan serta hikmat dalam menghadapi pergumulan tersebut. Saudaraku, kisah Stefanus menjadi teladan bagi kita bahwa saat kita menghadapi tantangan dan tuduhan yang tidak benar, tetaplah mendekat pada Allah. Kuasa Allah akan meneguhkan kita untuk tetap memegang teguh kebenarannya. Ingat bahwa kita sebagai pengikut Kristus akan selalu dibenci oleh dunia, yakni orang-orang yang tidak mengakui Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Yakinlah bahwa tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu dan semua musuhmu akan dilemparkan. Tuhanlah jaminan kita dan kita terus berjuang menyatakan kebenaran. Maka kebenaran itu akan terus diperlihatkan Tuhan sehingga kita akan bertahan menghadapi apapun dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini selalu kami renungkan, ingat, dan berlakukan dalam hidup kami. Pasti Roh Kudus akan menolong kami memberlakukannya dengan baik. Kepadamu kami membawa seluruh kehidupan kami. Tuhan bersama dengan anak-anak kami, agar mereka selalu bertumbuh dengan fisik yang sehat, agar mereka memiliki masa depan yang baik untuk menghadapi kehidupan yang lebih indah. Tuhan berkati pekerjaan kami, agar dapat kami kerjakan dengan penuh sukacita dan berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Tuhan berkati untuk semua rencana-rencana kami, sehingga damai sejahtera-Mu menjadi bahagian yang indah dalam keluarga kami. Para orang tua kami selalu Engkau lindungi, biarlah masa usia indah mereka jalani dengan takut dan setia hanya kepada Tuhan, dan selalu bersukacita di dalam Kristus. Para pendengar renungan ini Tuhan berkati, biar mereka selalu merindukan firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup mereka. Jaga, tuntun, sertai, dan peliharakan kami. Demikian juga bangsa kami. Engkau berkati Tuhan, agar selalu ada damai sejahtera-Mu dan juga suasana kondusif tercipta di dalam negara kami. Engkau berkati para pelayan-Mu, agar mereka teguh memberitakan firman-Mu. Engkau terus mengasihi kami, mengampuni dosa kami, karena semua doa harapan kami bawa di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara selalu setia mendengarkan renungan harian ini. Hidup saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kasih dan kebaikannya bersama dengan saudara-saudara dan kita semua. Tuhan Yesus dimuliakan.